kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Ketika Kau berkata-kata kepada kami, Kau yang meneguhkan firman-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom. Selamat hari Minggu. Baik, beberapa minggu ini, bulan-bulan terakhir, tema-tema kita dalam ibadah minggu itu masih perihal mengenal Allah. Ada banyak hal, ada banyak sisi, ada banyak sudut pandang yang bisa kita lihat dari Allah kita. Firman ini tidak lama-lama, dia 20 menit. Ketika saudara punya handphone, tolong di-silentkan aja dulu. Sebesar apapun bisnis saudara, nanti kita tunda. Ya. Karena apa? Karena ketika firman disampaikan, Allah sedang berkata kepada kita, ini hal penting. Walaupun disampaikan oleh orang yang tidak penting. Tapi firmannya penting. Jadi jangan lihat pembicaranya, tapi lihat firmannya. Itu pesan Tuhan pada pagi ini. Oleh karena itu, ketika saudara merendahkan firman Tuhan, saudara berurusan dengan Tuhan. Kalau Anda menganggap bahwa ibadah ini adalah hanya seperti rutinitas, kita kehilangan berkat daripada Tuhan. Kenapa? Setiap hari, ini lihat kejadian-kejadian alam hari ini. Ini tanda-tanda mau menunjukkan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Nggak tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu rahasianya Tuhan. Tapi di Bekasi banjir, lumpurnya sebenarnya tingginya. Orang tidak bisa beraktivitas. Lalu kita mundur tahun 2019, bagaimana COVID. Ada yang sudah mau mati, dengar bunyi ambulan aja orang dengeri. Ngong, kata ambulan, siapa lagi yang mati nih, kita bilang. Lalu penciuman kita hilang aja, kita udah takut. Aku mau mati lagi nih, kita bilang. Itu realita untuk dunia, bukan skop Arengka, bukan skop Kota Pekanbaru. Tapi itu dunia mengalami seperti itu. Dan kita orang-orang yang masuk di dalam tahun itu bisa merasakan begitu mencekamnya dunia. Warning bagi Tuhan bahwa dunia ini akan berakhir. Warning bagi Tuhan apapun tingginya ilmu pengetahuan kita itu akan berakhir. Semiskin apapun kita, dunia ini akan berakhir. Kita akan berangkat dari dunia ini. Itu pesan Tuhan. Jadi kalau sekarang di Rumbai kita pergi, datang banjir, ya. Tidak bisa menyelamatkan kulkasnya yang sudah rusak, ya sudah ditinggalkannya karena sudah rusaknya itu katanya gitu kan. Ada yang beli TV baru, terpaksa harus ditinggalkan, gak sempat lagi gitu loh. Itu baru tanda-tanda kecil. Orang di Arengka sana nggak melihat itu sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Tapi orang di Rumbai, di kampung nelayan melihat ini apa gitu loh. Lalu orang mendapatkan satu bungkus Indomie sudah begitu senangnya gitu loh. Kenapa? Di tengah-tengah susahnya makanan pada waktu itu. Saya tidak mengalaminya, tapi saya hanya melintas saja melihat di situ. Saya di dalam mobil yang ber-AC, saya lihat di situ orang banyak menyeberang-nyeberang begitu gitu loh. Tapi warning bagi kita, cepat atau lambat kita pun akan mengalami kejadian itu. Berapa ribu tahun yang lalu pun Tuhan tunjukkan air bah terjadi. Bukan air bah orang Batak, bah kita bukan. Memang air yang besar sekali gitu loh. Ya, itu terjadi. Nah hari ini saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya bukan sedang menakut-nakuti kita. Tapi pada siang ini kita mau belajar sisi Allah dikatakan mengenal El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kalau hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, kita ngelihat bahwa kebesaran Allah dilihat dari apa? Penciptaan Dia kepada bumi. Itu luar biasa, Dia kuasa. Dia bisa bikin yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa bikin yang ada jadi tidak ada. Dia bisa membuat yang rusak menjadi bagus. Itu dari sisi yang lain, bahwa Dia Allah yang kuasa. Lalu kita lihat ada saudara kita, ada bapak kita, ibu kita, sakit. Bisa disembuhkan. Kita lihat bahwa sisi Allah kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Siang ini kita mau lihat bagaimana Allah menunjukkan Dia berkuasa dalam apa? Dalam hal bangsa-bangsa Dia hukum karena kebejatan moral dari suatu bangsa.
Nah, siang ini kita mau lihat dari Yesaya 13 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 13 ayat 1 sampai 14. Karena waktunya sedikit, kita tidak baca sama-sama, saya yang bacakan. Saya ganti tadi, saya ubah. Gak apa-apa ya? Baik, ikutin sama-sama, walaupun saya membacakan dari Yesaya 13 ayat 1 sampai 14. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, melarikan diri masing-masing ke negerinya. Perikop ini cerita bagaimana Allah sudah geram melihat perbuatan-perbuatan manusia, makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Tuhan sendiri menciptakannya, tapi dia gemas, dia geram melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang diperankan manusia ciptaan Allah itu di bumi. Tuhan sendiri yang sudah menciptakannya, dikatakan dalam ayat-ayat yang lain, dikatakannya, aku menyesal menciptakan mereka. Kenapa ada kata-kata menyesal? Tidak sesuai harapan Tuhan terhadap manusia pada saat itu. Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia ini memuji, menyembah Dia. Ternyata pada kenyataannya, didapatinya manusia ini menentang Tuhan. Itu sebabnya dikatakannya Tuhan geram terhadap mereka. Hari ini pun itu terjadi. Kita lahir dari kandungan ibu kita berbeda-beda. Ya, tanggal lahir berbeda-beda, kondisi berbeda-beda. Dengan maksud tujuan Allah yang sama. Supaya kita ketika mendiami satu bumi, dalam masa kita ada maksud Tuhan bagi kita. Tetapi Tuhan melihat bahwa apa yang kita perankan hari ini tidak sesuai dengan yang Dia inginkan. Maka Dia geram, gemas melihat kita. Nah, hari ini Tuhan mau melihat Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia mau tunjukkan ke kita, kamu mau berperkara sama aku, kira-kira begitu. Terus ini Tuhan ngancam ya katanya. Nggak tahu saya apa istilahnya, apa itu ngancam atau itu warning atau itu apa. Tapi hari ini Tuhan mau lihat, tunjukkan sama kita bahwa Dia menunjukkan Dia kuasa kepada suatu bangsa.
Bangsa yang seperti apa? Bangsa yang sudah sepertinya tidak bisa lagi ditolerir oleh Tuhan. Kita lihat Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh mereka nggak sesuai lagi dengan keinginan Tuhan. Sudah dinasihati. Sodom dan Gomora pasti sudah ada. Tapi mereka menganggap bahwa, oh kan Allah itu baik. Ya, sama seperti hari ini, zaman kasih karunia. Ya, aku kan bersalah pun aku gini, Allah kan baik. Tapi kelakuan kita nggak berubah. Padahal Tuhan bilang, ya betul aku baik. Ketika aku kasih kemarin penyakit yang sedikit sama kau, itu disembuhkan, itu warning. Kita bilang, Allah baik. Iya, dia tetap baik. Ketika saya penerbangan malam dari Jakarta. Turun malam. Kira-kira, kan kalau mau mendarat kan dikasih tahu tuh. So kita akan mendarat kan gitu. Ternyata enggak mendarat. 2 menit lagi disampaikan, mohon maaf kita tidak bisa mendarat karena di Pekanbaru angin kencang, deras, naik lagi. Semua orang terdiam, biasa itu, ya, mencekam, ya, ini ada apa gitu, udah naik lagi dia. Saya gemetar, gemetar saya, ya, apa ini? Waktu diminta kan masih sempat kan? Bapak mau landing, tidak berhasil, berdoa untuk pendaratannya, berikutnya. Yang mendengarkan pasti gelisah juga kan? Kalau tidak gelisah mungkin tidak sayang dia sama orang yang WA itu gitu. Ya, nah, apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan sedang mengingatkan. Kau kuingatkan, ini aku punya kuasa. Kalau kau mau mati pada saat sekarang ini, aku bisa buat kau mati. Kira-kira gitu dia. Ya. Akhirnya apa? Tuhan kuserahkan kepada kau. Ada saatnya Tuhan sekarang sedang menunjukkan kepada kita dalam kejadian kita masing-masing. Saya tidak tahu, tidak harus dalam pesawat. Mungkin kita tiba-tiba masuk, jatuh ke paret, terpelecok. Itu warning. Lalu kita diizinkan untuk melihat sakit penyakit muncul sama kita. Tuhan bukan sedang buat PR yang tidak bisa kita kerjakan, tapi dia sedang mewarning kita. Keuangan kita empot-empotan. Kok utang di mana-mana nggak bisa terselesaikan. Itu bukan bencana bagi Tuhan, tapi itu warning dari Tuhan. Kelapa sawit tidak sesuai dengan hasil bulan ini. Itu bukan bencana. Jualan kita nggak laku. Itu bukan bencana. Itu warning dari Tuhan. Aku berkuasa. Aku Allah yang maha kuasa. Ketika kau tidak mau melihat, memalingkan wajahmu bahwa aku adalah Allah berkuasa, aku bisa marah kepadamu. Kira-kira begitu maksud Tuhan. Kepada bangsa Sodom dan Gomora dihabiskan. Lihat di Babel. Babel ini lambang ketegar tengkukan orang. Pada zamannya Babel ini digambarkan bahwa orang yang keras kepala di sini. Itu ibarat dalam satu jemaat GKKD, ada enggak yang keras kepala, lunak kepala, sedang kepala? Ada. Siapa yang bisa menilai itu? Tuhan. Jangan bilang, kepalaku enggak keras Tuhan, aku enggak keras kepala. Kata kita. Aku enggak sombong Tuhan, kata kita. Aku enggak tinggi hati Tuhan, kata kita. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan kita masih tinggi hati. Jadi penilaiannya jangan tanya pada kita sendiri. Kadang kita enggak bisa melihat. Saya enggak tahu jidat saya ini berkerut atau enggak. Yang bisa lihat adalah saudara. Enggak bisa saya bilang, kuning saya ini licin. Lalat pun jatuh, kita bilang. Enggak bisa saya lihat, kecuali lihat di cermin, gitu ya. Artinya apa? Aku enggak tahu bahwa kepribadian aku ini sudah berkenan sama Tuhan atau enggak. Tanya Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan mau ingatkan jemaatnya. Kalau Tuhan izinkan kita untuk membaca perikop ini, dia mau lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Di warning bangsa di bumi. Karena penilaianku terhadap satu dunia, terhadap satu kaum, terhadap satu bangsa, maka ingin ditunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa.
Allah sedang mau menunjukkan, aku berkuasa melenyapkan kau, kira-kira seperti itu. Sebab itu di ayat 7 dikatakan, sebab itu semua tangan akan menjadi lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Ada kalanya ketika kita lihat, sudah tidak sanggup lagi kita melihat keadaan, maka hati kita pun menjadi ciut. Kita tawar hati. Ketika kita lihat pun banyak anak-anak kita sudah tamat sarjana, tidak dapat kerja di mana-mana, ya, kita begitu takutnya kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita memandang bahwa yang paling penting ini hidup aku di dunia. Tidak kita pikirkan lagi apa sebenarnya maksud Tuhan bagi kita. Tidak lagi peduli hal-hal yang rohani. Kita sudah mulai dialihkan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Apa yang kupakai, apa yang kumakan, apa yang ingin kurencanakan. Kalau itu sudah beres, apa untuk anakku nanti? Kita sibuk dengan mengurus semuanya itu. Tapi kata Tuhan, dalam zamanmu aku mau pakai kau, kata Tuhan. Aku mau lihat, mau tunjukkan sama kau, aku Allah yang berkuasa. Lihat bangsa-bangsa itu, kira-kira itu. Ribuan tahun yang lalu, ini sudah Tuhan tunjukkan. Bagaimana Allah menghukum satu bangsa. Ayat 13 dikatakan, sebab itu aku membuat langit gemetar. Bumi pun akan berguncang dari tempatnya. Gimana ini? Bumi berguncang. Pesawat aja berguncang sudah ngeri. Bumi berguncang. Apa artinya? Gempa bumi. Ingat tsunami dulu. Kalau mau ingat review keadaan tsunami, coba lihat nanti, klik di YouTube tsunami tahun berapa dulu tuh? 2000 berapa? Lupa. Ya. Nah, cek di situ. Lihatlah bagaimana orang, gak ngerti lagi, pakaian pun udah sebadanya, ya. Kondisi pun gak diperdulikan. Coba lihat banjir yang badai, ya, mobil sudah sangkut di pohon. Itu gak terbayangkan oleh manusia, tapi itu bisa dilakukan Tuhan. Hei, kita jemaat Tuhan di GKKD, Tuhan mau lihatkan kepada kita. Kalau aku Allah berkuasa, aku mampu membuat seperti itu, kata Tuhan. Apa harus seperti itu mau Tuhan berikan kepada kita baru kita berubah? Kata Tuhan, mari kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Kita kira itu firman-firman biasa. Itu kan sudah ada di Alkitab. Tuhan sedang beracara sama kita. Mari. Jadi ada perintah Tuhan kita kerjakan. Bawalah korban persembahan perpuluhan ke rumahku. Enggak kita bawa, berdalih kita. Mau mertua mau datang ini, mau ini untuk ongkos mertua nanti kita. Ini udah kusisihkan untuk pelayananku pada mertua, kita bilang. Kita berdalih dengan Tuhan. Padahal kata Tuhan, bawalah persembahan perpuluhan itu ke rumahku. Itu inginan Tuhan kan? Bukan Tuhan kurang uang. Bukan tabungan Tuhan udah kurang gitu loh. Apalagi dikatakan Tuhan, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Kita sulit percaya, kenapa? Realita mengatakan bahwa kita lebih percaya Google daripada percaya firman. Ketika kita sakit kita cari di Google, ini umur cuma 3 bulan lagi. Maka kita menjadi risau, menjadi takut, iman kendur, iman kandas. Kenapa? Lebih kuat pengaruhnya informasi dunia daripada informasi firman. Itu yang ditawarkan dunia hari ini sama kita. Sehingga kita tidak lagi melihat bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Kita lihat itu hanya enak-enak didengar aja. Tuhan sembuhkan. Tolong doakan, kami lagi sakit gini. Ya, nanti kita doakan. Omongnya kita doakan tapi tidak pernah didoakan. Sepertinya kita doa rohani mengatakan itu semuanya. Tuhan kuatkan, kita bilang gitu. Tapi kita sendiri takut. Apa yang sedang Tuhan berikan? Ketahuilah jemaat GKKD, kira-kira gitu kata Tuhan. Beribu tahun yang lalu aku sudah menghukum suatu bangsa karena tegar tengkuknya mereka. Kita mungkin gak sadar bahwa kita sedang tegar tengkuk. Ada firman yang disampaikan Tuhan, kita anggap bahwa itu bukan untuk kita. Itu untuk si Anu itu. Pas sekali itu firmannya itu sama si Anu itu, sama aku enggak, kita bilang. Kita sedang tidak melihat bahwa apa yang Tuhan perkatakan hari ini itu untuk saya. Ketika Tuhan suruh sesuatu sama kita, mari kita bergegas. Hari Tuhan sudah semakin mendekat. Kejadian-kejadian alam sudah kita lihat. Bukan tidak sanggup Tuhan membuat tidak ada bencana. Tapi itu dia izinkan terjadi supaya terceliklah mata orang bahwa hidup ini bukan hanya hal-hal penting kepentingan kita saja. Tidak bisa menabung? Bisa. Tidak bisa mikirkan anak? Bisa, jangan ekstrim. Tidak bisa ikut asuransi? Bisa.
ikut asuransi. Ya Bu Tika, bisa. Bukan karena kita tidak percaya Tuhan kita masuk asuransi. Bisa, itu hikmat. Tapi ketika kita hanya memikirkan persoalan-persoalan dunia kita hanya fokus pada bisnis kita, kepentingan kita, urusan kita. Urusan Tuhan tidak lagi. Kita tidak lagi melihat bahwa Allah yang besar. Ketika hilang kekaguman kita kepada Tuhan, ketika hilang rasa hormat kita kepada Tuhan, kita sedang mulai masuk dalam masa penghukuman. Kita ingat Babel itu sebelum dihancurkan total, itu sejarah bilang tahun 518 sebelum Masehi, itu 3 kali sebelumnya sudah di warning. Tahun 600-an, 689 saya lupa. Ya. Selang 150 tahun, Babel itu sudah mau kena hukuman, sudah mau hancur juga. Tapi masih Tuhan kasih kesempatan, sekitar 15 tahun lagi. Artinya apa? Ketika Tuhan mau menghukum kita, enggak serta-merta. Ada warning, Babel ini 3 tahap itu mau dihancurkan total. Kenapa? Enggak bisa berubah. Keras hati. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa ketika kekerasan hati datang, itu adalah dari iblis. Kalau kita sudah diingatkan oleh pembimbing kita sudah diingatkan oleh gembala kita sudah diingatkan oleh istri kita sudah diingatkan oleh suami kita diingatkan oleh kawan-kawan kita untuk kita berubah atas satu sikap yang bukanlah karakter Kristus, itu kekerasan hati kata Tuhan. Ketika kita kekerasan hati, kita berhadapan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sedang berurusan sama manusia pribadi demi pribadi. Tuhan tidak melihat bahwa urusannya ini kepada jemaat GKKD, tapi orang-orangnya. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di bumi ini. Pribadi demi pribadi kepada Tuhan. Sebaliknya ketika kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, kita sedang Tuhan persiapkan. Warning yang akan adanya penghukuman Tuhan atas suatu bangsa. Itu bagi orang yang tidak taat pada Tuhan. Tapi ketika kita taat, kasih karunia demi kasih karunia, itu Tuhan sediakan bagi kita. Jadi jangan bilang, kenapa dia itu ya? Waduh hidupnya enak aja. Terus mengalami peningkatan, rohaninya bagus, tetap sehat, uangnya tambah, asetnya tambah, kerendahan hati tambah, ya. Itu yang dilihat karena apa? Tidak ada yang kita pertahankan. Nanti di ujungnya pun akan habis semuanya. Tuhan sedang mengingatkan jemaatnya pada siang ini. Kita mau ditunjukkan bahwa Allah itu besar. El Shaddai. Dia bukan Allah yang gampangan. Bukan karena dia baik, bukan karena dia murah hati, tapi dia menjadi kita remehkan. Ya. Kita datang berdoa sama Tuhan. Tuhan bukan perlu sikap kita harus pakai jas, kita harus pakai kebaya, bukan itu. Tapi bukan juga kita jadi sembarangan. Kita mau ke ibadah, kita pakai sandal jepit, mana yang terjelek itu yang kita pakai. Mungkin bukan larangannya bukan di situ. Tapi sudahkah kau waktu datang sama Tuhan, betul-betul kau melihat bahwa kau kagum. Aku kagum akan Engkau Tuhan. Aku hormat akan Engkau Tuhan. Ada enggak waktu kita berikan seperti itu? Tidak hanya waktu ibadah. Di hari-hari kita, di dalam perenungan kita di rumah, saat kita mau tidur, saat kita baru bangun, kita melihat Kau besar Tuhan. Begitulah yang diinginkan Allah. Jemaat Tuhan ini diinginkan Tuhan bahwa kita gentar akan Allah, kagum akan Allah. Bukan karena Allah itu baik, kita sembarangan aja dalam dosa. Bukan karena Allah itu baik, kita gampang-gampang aja berjanji sama orang gak tepati. Bukan karena Allah itu baik, kita gampang aja menghina-hina orang. Ya? Tapi semakin kita datang sama Tuhan, sebenarnya kita mau diizinkan Tuhan punya karakter seperti Tuhan. Lalu kita lihat, apalagi yang belum Tuhan. Kita lihat kekaguman Tuhan. Katakan dengan mulut kita, aku hormat akan Engkau Tuhan. Begitu hebatnya Kau Tuhan. Kau berikan aku harta kekayaan seperti ini. Walaupun ini masih mobil tua. Terima kasih Tuhan, kita bilang. Itu tandanya apa? Kita mengakui kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Hati yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak lihat jumlah.
Bagaimana kualitas penyembahanmu kepada Tuhan? Bagaimana penghormatanmu ketika kau mau melakukan pelayanan? Kau lakukan dengan ikhlas. Kau lakukan dengan hati yang sungguh. Bukan karena apa? Bukan karena supaya dipuji oleh gembala wilayah. Bukan supaya dipuji oleh orang lain. Bukan dikira karena, oh dia sudah hebat sekarang, dia sudah pelayan, oh udah pengkhotbah dia. Itu semua label-label manusia. Tapi di mata Allah sebenarnya, ketika kau lakukan itu semuanya, kau sedang menunjukkan kepadaku, kau hormat kepadaku, kau kagum akan aku. Kekaguman itu, rasa hormat itu yang mau kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada diri kita, kepada banyak orang. Ayo jemaat Tuhan, kita mau berlomba-lomba memberikan support sama teman-teman kita. Ya, lihat, kita harus kagum dengan Tuhan. Kita harus hormat dengan Tuhan. Di dalam kebesaran Tuhan, justru kita menunjukkan, aku kagum dan hormat akan Engkau. Jemaat Tuhan, pesan Tuhan pada siang ini, tidak muluk-muluk. Apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika dia bilang, mari datang kepadaku, datang kita. Bawalah persembahan itu kepadaku, kita bawa persembahan itu. Bukan ala kadarnya, ada 2000 di kiri, 2000 di kanan, 2000 ini aja lah. Saya bukan sedang bilang jumlahnya, ya. Saya sedang bilang, sudahkah itu kau berikan dari hatimu? Karena Tuhan menantikan itu. Melihat bahwa kau mau kuberkati, tapi kalau kau begitu pelitnya kau mengasihi kepada kawanmu, bagaimana curahan Tuhan bisa banjir kepadamu. Kau aja masih pelit sekali sama orang. Karena apa? Karena pelit itu bukan karakter Kristus. Apa yang Tuhan inginkan dari kita hari ini? Lakukan perintah Tuhan. Karena kita kagum dan hormat atas Dia. Tundukkan kepalamu. Sampaikan doamu di dalam hatimu. Apa yang perlu kau rubah, harus kau rubah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Setiap kita di tempat ini, Dia mau berkati kita. Dia mau bereskan kita. Tidak ada yang lebih berat di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah penantian dari setiap pertobatan kita masing-masing. Tundukkan kepalamu, nikmati firman, nikmati lagu ini. kasih firman-Mu Tuhan. Kau ingatkan kami beribu-ribu tahun yang lalu, Kau sudah menyatakan bagaimana Engkau berkuasa atas suatu bangsa ya Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kau celikan mata rohani kami ya Tuhan. Untuk kami boleh kagum, gentar melihat perbuatan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kau berkuasa atas umat ciptaan-Mu ya Tuhan. Kau tunjukkan bagaimana Engkau bisa melakukan apapun Tuhan bagi bumi yang tempat kami berpijak ini ya Tuhan. Kau sedang tunjukkan bahwa Kau berkuasa juga atas kami, umat ciptaan-Mu. Dan kami tahu ada banyak hal yang Tuhan persiapkan bagi kami. Karena Tuhan sebenarnya ingin memakai kami menjadi rekan sekerja Engkau dalam berbagai bidang profesi kami sementara kami hidup di bumi ini ya Tuhan. Itu bukan suatu teoritis ya Tuhan, tapi itulah kerinduan hati Engkau ya Tuhan. Kau mau pakai kami, Kau mau pakai pengetahuan kami, Kau mau ingin pakai harta kekayaan kami, Engkau ingin pakai keberadaan kami ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara Kau lakukan itu, kami melihat, kami gentar akan Engkau, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita akan dukung saudara kita, keluarga Bernardo Simajuntak